Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi dan lagi, geng motor kembali berulah di kota Cimahi. Seorang pemuda dianiaya geng motor hingga tewas. Rumah kosong karena ditinggal resepsi pernikahan di Garut disatroni pencuri. Kerugian puluhan juta rupiah. Lima 15 hari usai tahun baru Imlek, warga Tionghoa di Jawa Barat merayakan Cap Gomeh. Sebuah rumah menjadi sasaran maling saat kosong ditinggal penghuninya untuk melaksanakan acara pernikahan. Uang, perhiasan, laptop, dan telepon genggam raib digondol pelaku. Nasib naas menimpa keluarga pengantin yang sedang menggelar resepsi di sebuah gedung di Selaawi, Kabupaten Garut. Rumah orang tua pengantin yang ditinggal kosong karena seluruh anggota keluarganya mengikuti pesta pernikahan justru disatroni maling. Kejadian ini bermula saat Ibu Yeyen sedang menggelar pesta pernikahan anaknya di sebuah gedung. Rumah pun dikunci karena semua anggota keluarga ikut hadir pada pesta pernikahan tersebut. Namun saat pulang kembali ke rumah, kondisi pintu rumah sudah terbuka dan kamar berantakan. Ternyata sejumlah barang berharga sudah raib dari tempatnya. Menurut warga, ada orang yang menanyakan rumah Ibu Yeyen sehingga ditunjukkan lokasinya. Pelakunya menggunakan motor dan mobil. Ya, yang pertama saya kan nggak tahu. Kan ada yang nanya ke belakang. Nanya nama rumahnya Bu Yeyen di sebelah mana, katanya gitu. Ya saya dijawab di depan gitu, rumah Bu Yeyen mah yang pakai cat hitam. Ciri-ciri orangnya seperti apa, Bu? Ciri-ciri orangnya mah kurus lah, pakai baju kaos biasa gitu. Dia naik motor atau naik mobil? Ya kalau ke rumah saya mah kan jalan kaki, tapi di depan saya ngelihat naik motor NMAX gitu pas mau pulang ngeliat teh. Terus informasinya katanya ada mobil juga yang... Iya ada mobil di situ, mobil hitam, tapi itu mobil apaan gitu saya mah nggak tahu kalau. Sempat lama diam di situnya? Lama mobil di situ, motor juga lama. Itu kan lagi di acara nikahan anak saya. Yang tahu itu anak saya yang kedua itu nganterin para tangga bingkisan dari pengantin pria mau ke sini. Nah, pas ke sini ada linggis, ada bedog. Pas buka hordeng, ini sudah begini. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Limbangan agar kasus ini segera terungkap. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang pelaku curanmor di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur babak belur dihakimi oleh massa. Aksi kejar-kejaran antara warga dan pelaku berakhir setelah warga mengepung pelaku yang menyeberang ke sungai. Rekaman video amatir menunjukkan massa mengarak dan menghakimi pelaku curanmor yang berhasil dikejar warga sejauh 30 km dari lokasi pencurian. Pencurian sepeda motor ini terjadi saat pemilik motor tengah mencari rumput dan menyimpan motornya di pinggir jalan di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Melihat sepeda motornya dicuri pelaku, pemilik motor kemudian menghubungi anaknya yang berada di Kecamatan Sindang Barang untuk ikut mencari arah pelarian pelaku. Tanpa menunggu waktu yang lama, warga menemukan dan mengejar pelaku yang sedang melaju dengan menggunakan sepeda motor hasil curian. Pelaku yang tahu dikejar warga sempat terjatuh dari sepeda motor dan berusaha kabur dengan menyeberangi sungai. Kejadiannya gimana, Kang? Kejadian mertua saya lagi ngarit, tiba-tiba motornya hilang. Mertua saya telepon sama saya. Pas waktu saya angkat telepon, motor itu lewat. Kemudian saya bangsa, udah aja gitu. Maling. Pas dikejar motor saya mogok sampai ke Bojonggede, udah aja gitu. Katanya waktu ditangkap warga katanya mengacungkan senjata tajam. Ya itu saya tidak tahu, soalnya saya kan nunggu motor yang saya mogok, jadi jauh, jaraknya jauh. Tapi motor pelakunya dapat, Kang? Dapat. Motornya juga dapat? Dapat, alhamdulillah. Setelah terjatuh dengan kendaraannya,
pelaku langsung melarikan diri ke arah kampung Desa Sirnagali, menyeberang Sungai Cisadea, dan di Sirnagali pelaku tertangkap oleh warga. Kemudian anggota kita yang menerima informasi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku. Upaya pelaku kabur dengan menyeberang sungai akhirnya gagal. Pelaku berhasil ditangkap warga dan akhirnya dihakimi warga. Beruntung polisi segera datang ke lokasi sehingga terhindar dari maut. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sepeda motor hasil curian. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Seorang bapak di Kabupaten Karawang tega mencabuli anak kandungnya sendiri hingga hamil dan melahirkan. Perbuatan bejat pelaku terjadi selama 7 tahun lamanya. Warga Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang tega melakukan pencabulan kepada anak kandungnya sendiri sejak 7 tahun terakhir ketika korban masih berumur 14 tahun. Pelaku mengancam korban akan menyakiti ibu korban jika tidak mau melayani nafsu bejatnya. Kasus ini terungkap ketika korban melahirkan bayi yang dibantu oleh tetangganya. Mereka menanyakan siapa bapak dari sang bayi yang baru saja dilahirkan. Petugas Polsek Batu Jaya dan perwakilan desa kemudian mengundang kedua orang tuanya. Korban kemudian mengaku dicabuli oleh bapak kandungnya sendiri sejak 7 tahun lalu. Si korban diancam oleh bapaknya sendiri. Apabila tidak melayani hasrat nafsunya itu, bahwa tersangka akan melukai ibunya, ya, yang merupakan istrinya. Oleh karena itu, karena masih kecil, masih dalam kapasitas sebagai anak, akhirnya korban mengikuti hasrat kemauan atau nafsu dari bapaknya sendiri. Dengan berawal dari meraba-raba bagian yang sensitif yang akhirnya juga terjadi persetubuhan. Jadi dari mulai menyampaikan bahwa mengancam kalau akan disakiti ibunya, kemudian setelah itu kebetulan ibunya pun juga tengah mengandung anak yang kedua, yaitu yang menjadi adik korban. Itu pun juga bapaknya melakukan ancaman kepada korban. Pelaku bakal dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman 5 hingga 15 tahun. Samsun Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang.